البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak sesuai dengan Al-Quran was Sunnah, karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Ibn Abdah Al-Hashidi Asabahullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas pembahasan yang berkaitan masalah memilihkan mahar yang terbaik buat calon istri dan juga memilih istri yang baik sehingga nanti akan melahirkan keturunan yang baik juga. Sekarang kita masuk ke berikutnya, poin yang ke-5 dari 52 poin yang akan disebutkan oleh Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi Astabahullah. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-5, yaitu poin berkaitan masalah dianjurkan, disunnahkan seorang suami meletakkan tangannya di atas kepala istrinya dan mendoakan untuknya di saat awal mula pernikahan atau setelah akad nikah. Hal ini hukumnya tidak wajib, mustahab, yaitu meletakkan tangannya di nasiyah. Nasiyah itu kepala bagian depan, tempat tumbuhnya rambut yang depan ini ya, nasiyah, yang di atas kening atau atas jidat ini, barakallahu fiik. Kemudian mendoakan, tentunya mendoakan kebaikan, karena baiknya seorang istri berpengaruh dengan baiknya anak-anaknya di kemudian hari. Kita lihat saja biar tambah jelas. Ja'a fi Sunan Abi Dawud bi sanadin sahih, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullahi alaih dalam kitab Sahihul Jami', min hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Qala Abu Dawud zada Abu Sa'id thumma liya'khudh bi nasiyatiha wal yad'u bil barakah fil mar'ati wal khadim. Artinya dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As anhuma dari Rasulullah SAW, beliau berkata, apabila salah seorang di antara kalian menikah dengan seorang wanita atau membeli budak atau menjadikan seorang pembantu, wallah alam, kemungkinan besar kalau membeli itu budak yang dibeli. Kalau pembantu itu biasanya nggak dijual belikan ya,
Cuman kalau budak itu bahasa Arabnya sebenarnya abdan atau amatan, tapi ini khodim. Khodim itu terjemahan bebasnya pembantu. Paham ya? Kalau untuk pembantu ya kita doakan aja dengan doa yang baik. Nah, tapi biasanya kalau jual beli itu budak. Paham ya? Beli budak baru didoakan. Atau dia memiliki pembantu yang baru, doakan aja nggak masalah. Nah, tapi bukan dijual belikan kalau pembantu. Kita lihat sini, falyakul, maka hendaknya dia mengatakan, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya aku minta kepada engkau atau minta kepadamu khairaha, kebaikan wanita ini, wa khaira ma jabaltaha alaih, dan kebaikan apa yang telah engkau berikan kepadanya, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarriha, dari jeleknya wanita ini atau kejelekan wanita ini, wa min syarri ma jabaltaha alaih, dan juga dari kejelekan apa yang telah engkau tetapkan padanya. Karena kita nggak tahu kan yang namanya di kemudian hari terjadi apa, bagaimana, kita nggak tahu. Tapi di awal permulaan kita sudah mendoakan. Paham ya? Ini hadisnya. Kalaulah seandainya sahih, memang sebagian yang mensahihkan seperti Syekh Al-Albani itu menghasankan, hukumnya tidak wajib. Jadi ketika habis akad nikah misalkan, masuk ke ruangan ketemu istrinya, istri yang baru tadi, nggak melakukan seperti ini pun nggak masalah. Ya cuman doakan keberkahan secara umum. Paham ya? Karena orang-orang yang ketemu kita pun sudah mendoakan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ya kan? Doa keberkahan semua itu. Naam. Tapi ini kalau dibaca dengan kesimpulan hadisnya adalah hasan tadi itu, hukumnya mustahab. Nah, kita lihat sini. Qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, zada Abu Sa'id menambahkan, tsumma liya'khudh binasiyatiha, kemudian nah barakallahu fiik, dia meletakkan tangannya di ubun-ubunnya, di bagian kepala bagian depan itu, waliyad'u bil barakah, kemudian mendoakan apa? Keberkahan fil mar'ah, pada wanita tersebut, wal khadim, dan pembantu atau budak. Paham? Syahidnya apa? Syahidnya mendoakan kebaikan buat istri itu sangat diperlukan. Jangan pernah kita menggunakan lafaz-lafaz yang justru terkesan jelek, marah-marah, ribut dengan istrinya, dikit-dikit cerai, aku ceraikan kamu, tak pulangkan orang tuamu. Tahan, sabar. Emosi boleh. Kadang-kala orang itu emosi marah itu wajar. Cuman lafaz-lafaz yang kira-kira nanti dia akan menyesal, hindari. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang seringnya modelnya seperti itu. Marah-marah, emosi, nggak terkondisikan, dia mengucapkan kalimat talak. Setelah sadar nyesal dia. Ustadz gimana ini Ustadz? Anak itu setiap kali marah mesti keluar ucapan talak, bayangkan. Nggak sabar aja. Paham ya? Kalau seandainya marah, doa-doa yang lain kita lontarkan. Allah yahdik misalkan. A'anakillah. Hafidhakillah misalkan, dengan doa-doa yang bagus. Paham ya? Nah, yang namanya orang marah itu spontan kan ucapan-ucapan tadi, tapi ucapan yang mengandung perceraian, talak atau semisalnya hindari. Karena perceraian bukan permainan. Paham ya? Lafaz-lafaz perceraian bukan permainan. Makanya sampai-sampai para ulama telah memberikan apa? Memberikan arahan bimbingan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, perceraian itu 3 tahap. Talak 1, talak 2, talak 3. Agar orang bermudah-mudahan. Agar orang tidak bermudah-mudahan. Nah, nanti dia berpikir ulang, jadi cerai atau tidak. Masih ada kesempatan talak 1, masih bisa rujuk lagi. Talak 2 masih rujuk lagi. Talak 3 harus pisah. Talak bain, pisah. Enggak boleh mansua balik ke mantri. Tahu mansua? Mantan suami, mantri mantan istri. Enggak boleh balik sampai mantri tadi dinikahi laki-laki lain kemudian ceraikan baru bisa balik ke mansua yang pertama tadi. Mafhum? Jadi mansua enggak bisa balik ke mantri kalau udah talak bain. Sampai mantri tadi dinikahi laki-laki lain diceraikan baru bisa balik ke mansua, mantan suami. Berat atau tidak? Berat. Pastikan ketika orang menikah di tujuan pertama kali bukan untuk bercerai, tapi untuk mewujudkan keluarga yang bagaimana? Sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang harmonis, romantis, dinamis, dan itu semuanya akan terwujudkan kalau dibangun di atas apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Saling pengertian, saling paham, saling ta'awun,
pekerjaan rumah yang biasa istri yang ngurusi, ketika istri sakit, pahamlah kita, tahu di situ. Tidak ada salahnya kalau kadang-kala kita nyopir, nyuci piring, singkatannya nyopir ya. Nah, barakallahu fiik, itu nggak ada salahnya, paham ya? Nah, kadang-kala misalkan biasanya istri yang nyetrika baju, di saat itu dia sakit, kita lah yang menolongnya, bantu ta'awun di situ, ya kan? Dikala mungkin istri repot banyak anaknya, kadang-kala kita bantu gendong salah satu anak tersebut. Biar apa istilahnya itu ada ta'awun dalam rumah tangga. Itu nanti insya Allah antum rasakan. Dalam kekeluargaan suami istri, kalau saling pengertian, saling memahami, insya Allah biidznillah tidak ada keributan. Insya Allah. Paham ya? Tapi kalau saling tidak paham, saling menuduh, saling mencurigai, apalagi zaman sekarang ya, zaman fitnah, HP Android ini, di luar sana pertanyaan-pertanyaan banyak diajukan. Suami punya HP, istri pun punya HP juga. Masing-masing HP-nya dikasih kode. Paham ya? Dikasih kode. Jadi istri nggak bisa buka HP suami, suami pun nggak bisa buka HP istri. Salinglah mencurigai di situ. Jangan-jangan ternyata benar kecurigaan itu barakallahu fik tidak akan membuat keakraban dalam rumah tangga. Kalau nggak ada sesuatu yang dirahasiakan, sudah buka aja HP-nya, bismillah. Saling melihat, memperhatikan, tahu isinya. Kan enak. Tapi kalau sudah saling mencurigai, itu nggak tenang sudah. Suami mencurigai istrinya, istri mencurigai suaminya, nggak akan tenang. Kalau nggak percaya, jangan dibuktikan. Amin, jangan dibuktikan. Nah, cukup kita kondisikan barakallahu fiik dalam artian kehidupan berumah tangga itu bagaikan orang mengarungi samudra. Sampai-sampai ada ungkapan yang sangat indah itu, man zawaja faqad raqibal bahr. Man zawaja faqad raqibal bahr. Barang siapa yang menikah, maka sungguh dia telah mengarungi samudra. Antum tahu samudra kan? Lautan yang sangat dalam dan luas, ombaknya sangat luar biasa. Kalau kita berada di atas kapal di tengah lautan ini dengan ombak yang luar biasa, kalau kita nggak tahan, nggak kokoh, bisa apa? Terbalik kapalnya. Paham ya? Apalagi nahkodanya nggak paham ilmu. Nahkodanya nggak paham ilmu, nggak paham Al-Quran Sunnah, akhirnya kena ombak, tenggelamlah mereka di situ. Man zawaja faqad raqibal bahra. Barang siapa yang menikah, maka sungguh dia telah mengarungi samudra. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi, syarahnya itu, dalal haditsu ala istihbabi wad'il yad ala ra'si zaujah. Hadis ini menunjukkan sunnahnya meletakkan tangan di atas kepala istri. Ini di awal permulaan. Paham ya? Di awal permulaan ketika sudah akad nikah, bukan setelah lamaran. Setelah lamaran belum akad nikah, belum istrinya itu. Istri dikatakan istri setelah apa? Akad nikah. Jadi sebelum akad nikah ya jangan chattingan, SMS-an, video call, tanya kaifa haluki ukhti, macam-macam itu kadang ada orang seperti itu. Ini kan calon istri, baru calon istri. Baru calon istri, belum istrinya dia. Kapan menjadi istri sah? Ketika sudah akad nikah. Setelah akad nikah silahkan tafadhol. Nah, kita lihat sini, ya tambah jelas. Wa du'alah, dan mendoakan untuknya. Wa an yusamiyallah tabaraka ta'ala, dan mengucapkan tasmi bismillah. Bismillah. Wa yad'u bi barakah, dan mendoakan keberkahan. Walaupun para ulama mereka berpendapat ini sesuatu yang tidak harus, memang tidak harus. Dalam artian cukup mendoakan walaupun nggak meletakkan tangannya di kepala pun nggak masalah. Doakan dengan keberkahan. Barakallahu fiik. Allah yubarik fiik. Cukup. Naam. Walahu an yad'uwa bid'awatin ukhra, dan boleh juga mendoakan dengan doa-doa yang lain. Wal yas'alillah khairaha, dan hendaknya dia meminta kepada Allah kebaikan wanita tersebut. Wa an takuna zaujatan salihah lah. Masyaallah. Dan apa? Nah, berdoa agar wanita tersebut menjadi istri yang salehah untuknya. Sudah kita lewati kemarin kan? Istri yang salehah itu sebaik-baik perhiasan dunia. Parasnya walaupun nggak terlalu cantik, walaupun parasnya tidak cantik rupanya atau semisalnya, tapi kalau agamanya cantik, agamanya indah, istri yang salehah, apa kata Rasulullah SAW? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan,
dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Wanita yang paham agama, paham akan hak-hak suaminya, mengerti dan juga pengertian, paham atas hak-hak agama. Seperti itu. Minta doa tadi ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna zaujatan salihah misalkan. Atau doakan doa yang lain. Allahumma ja'al imra'ati imra'atan thayyibah salihah mubarakatan fiha. Allahumma ja'al imra'ati imra'atan salihah mubarakatan fiha. Seperti itu. Ya Allah, jadikanlah istriku istri yang salihah, diberkahi. Itu doa-doa yang bisa diucapkan. Wa an yarzuqahu minha dzurriyyatan thayyibah, dan berdoa kepada Allah taala agar memberikan rezeki kepadanya dari istri tadi keturunan yang baik. Allahumma rzuqna waladan salihah, Allahumma rzuqna ibnatan salihah, Allahumma ja'al imra'ati imra'atan thayyibah salihah mubarakatan fiha, Allahumma ja'al ibni ibnan salihan thayyiban mubarakan fi. Doa-doa yang intinya mengandung keberkahan di situ. Nah, kata beliau wallahu alam. Kesimpulannya barakallahu fi, ketika kita mendoakan istri dengan doa yang baik dan Allah taala kabulkan biidznillah azza wajal, akan melahirkan keturunan yang baik juga. Kita lihat pantunnya. Walam ara lil khalaiqi min mahalli yuhadzibuha kahidnil ummahati. Artinya, aku belum pernah melihat pendidikan anak mengenai akhlak-akhlaknya yang bisa menggantikan kedudukan seorang ibu. Paham ya? Yang menggantikan kedudukan seorang ibu, itu inti daripada pantun pertama tadi itu. Yang mendidik seperti pendidikan seorang ibu, kata si penyair tadi, aku belum pernah melihat pendidikan anak terhadap akhlak-akhlaknya yang bisa menggantikan kedudukan seorang ibu dalam mendidik. Karena namanya perempuan ibu itu mesti lebih sabar biasanya dalam mendidik daripada bapaknya. Makanya perlu ta'awun tolong menolong. Ibunya didik anaknya, ngajarin iqra misalkan, ngajarin baca. Mungkin ada pekerjaan yang lain yang perlu diselesaikan, suami bantu. Seperti itu caranya. Ada ta'awun di situ. Nah, jangan semuanya diserahkan istrinya semuanya. Dia pengennya apa? Bebas misalkan, jangan. Itu kurang apa? Kurang tepat. Biasanya ribut. Nah, lihat. Fahadnul ummi madrasatun tasamat bitarbiyatil banini awil banati. Maka asuhan seorang ibu itu adalah sekolahan yang sangat tinggi kedudukannya dengan mendidik anak lelaki ataupun anak wanita. Bayangkan itu. Ibu ketika mengasuh anaknya bukan semata-mata mengasuh saja. Itu ada pendidikan di situ. Nah, sehingga pernah ditanyakan kepada para masyayikh waktu itu, apakah boleh seorang suami manggil istrinya dengan umi, istri manggil suaminya abi? Kalau hanya membahasakan anaknya nggak ada larangan. Karena kalau secara makna itu kan abi umi kan bapakku ibuku, ya kan? Nah, tapi itu membahasakan anaknya biar anaknya itu manggilnya pun juga pas. Itu nggak ada larangan sebenarnya. Innamal amalu binniyat. Karena sebagian orang ada yang melarang. Masa manggil istrinya dipanggil umi, masa manggil suaminya abi. Ada juga yang manggil kakak adik misalkan. Nah, sebenarnya tergantung niatnya sebenarnya. Paham ya? Itu kan istilah bahasa Indonesia kan. Nah, tergantung niatnya, jangan sampai apa? Nah, salah dalam meniatkan, karena kalau dibilang abi umi secara makna itu kalau kita niatkan yang keliru, itu kan bapakku ibuku. Kan enggak tepat, tapi itu membahasakan anaknya. Sehingga anaknya nanti ketika besar pun manggilnya pas. Paham? Itu termasuk perkara yang al-amr wasi', innamal amalu binniyat. Perkaranya bebas tergantung niatnya. Naam. Mafhum? Nah, kata beliau di sini, seorang penyair mengatakan, wa akhlaqul walidi tuqasu husnan bi akhlaqin nisa'il walidati. Dan akhlaknya seorang anak itu dikiaskan dengan indah dan baiknya akhlak para wanita ibu-ibu tadi, para ibu-ibunya. Jadi anaknya baik buruknya akhlaknya itu biasanya apa? Cerminan dari ibunya. Jadi kalau ibunya baik, orang tuanya baik, mendidik anaknya dengan baik, maka anaknya pun akan baik. Sebagaimana pepatah mengatakan, yang namanya buah itu ketika jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi tidak jauh dari pohonnya, pastikan orang tuanya itulah yang mendidik anaknya. Mafhum? Nah,
Makanya kalau anak itu udah jauh dari pohonnya, dimangsa orang-orang yang tidak jelas, dibawa ke tempat-tempat yang tidak baik, menjadi anak jalanan wal'iyadzubillah, maka rugi dan rusak. Anda saksikan bagaimana anak-anak yang berada di pinggir jalan yang tidak ada pelajaran, la akhlak wala adab itu. Anak-anak pang atau yang semisal mereka. Itu kebanyakan masih anak-anak ABG. Ya kan? Anak-anak muda lah intinya. Nah, kita setelah melihat keadaan mereka, janganlah anak-anak kita masuk dalam rangkaian mereka. Dengan cara apa? Dididik sejak dini. Sejak kecil kita arahkan. Yang sudah terlanjur besar bagaimana? Doakan agar mendapatkan hidayah dan bisa mengenal sunnah. Bukan kita patah semangat menyerah, wah sudah terlanjur besar, doakan agar mendapatkan hidayah mengenal sunnah. Paham ya? Tidak ada kata menyerah di situ karena kita masih hidup. Paham ya? Yang namanya hidayah itu kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sangat memungkinkan ada dulunya orangnya preman orangnya. Dulu benci dengan orang Ahlussunnah. Setiap kali lewat Ahlussunnah dibilang kambing. Lama-lama dia tobat bertobat, kenal sunnah, ngaji sama kita. Nggak usah sebut namanya ya. Akhirnya alhamdulillah dia bersyukur. Sekarang menghormati, ketemu pun baik. Dulunya mencaci maki, dia cerita sendiri. Dulu kami itu kalau melihat orang Ahlussunnah itu rasanya mau dipukul aja katanya. Jengkotnya panjangnya kambing, istrinya bercadar kayak ninja. Dia cerita sendiri, setelah dia tobat, alhamdulillah dia sadar, ternyata itu keliru gitu loh. Nah, akhirnya setelah kenal sunnah menyadari. Nah, syahidnya orang sejelek apapun, kalau sudah datang pintu hidayah terbuka, barakallahu fiik, maka Allah Ta'ala akan berikan hidayah kepada orang tadi. Perkara yang sangat mungkin, jangan bilang perkara tidak mungkin. Sudah terlanjur, nggak mungkin. Insya Allah, biidznillah, banyak-banyak berdoa. Sesuatu yang mungkin prediksi manusia tidak mungkin, itu mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paham? Naam. Kita lihat sini. Walaysa rabibu aliyatin mazaya kamisli rabibis safinatis sifati. Tidaklah pendidikan yang tinggi keutamaannya itu seperti pendidikan anak yang rendah sifatnya, maksudnya jelek sifatnya. Jadi kalau kita mendidik anak dengan pendidikan yang baik, yang tinggi sifatnya, yang tinggi akhlaknya, itu beda ketika apa? Tidak seperti halnya pendidikan apa? Anak yang rendah sifatnya, rendah akhlaknya. Hasilnya pun berbeda juga. Punya sopan santun, punya unggah-ungguh, ya kan? Tidak ada salahnya kita kasih adab anak kita, misalkan dengan orang tua agar sopan. Itu untuk melatih mereka. Paham ya? Mungkin kalau manggil orang lebih besar dengan panggilan yang layak, yang pantas, bapak atau mas atau abang misalkan, itu nggak ada larangan. Paham ya? Agar terbiasa adab. Naam. Walaysan nabatu yunbitu fi jananin kamislin nabati yunbitu fil falati. Artinya, atau yanbutu, makanya butuh aja ya. Walaysan nabatu yanbutu fi jananin kamislin nabati yanbutu fil falati. Artinya, tidaklah sesuatu yang tumbuh itu seperti yang tumbuh di dalam hati atau jiwa. Seperti halnya sesuatu yang tumbuh, seperti apa? Sesuatu yang tumbuh di pekarangan atau tumbuh di barakallahu fiik, di sawah atau ladang. Maksudnya untuk menumbuhkan anak yang baik itu tidak mudah, perlu proses, itulah maksudnya. Beda halnya kalau kita tanam suatu tanaman di sawah yang apa? Yang tanahnya subur, misalkan kita lempar biji-bijian tumbuh langsung. Tapi kalau untuk anak ini, walaupun kita masukkan ke pesantren misalkan, kita masukkan ke pondok, itu bukan berarti kita lepas tangan. Ketika pulang dari pondok misalkan, pulang dari pesantren ke rumahnya, nah perlu orang tua juga ikut mendidik, mengarahkan apa yang sudah dihafal, sudah hafal berapa, apa pelajarannya, itu untuk menguatkan, paham ya? Untuk membentuk karakter anak tersebut biar menjadi anak yang baik, sehingga perlu proses tadi itu. Naam. Kesimpulannya barakallahu fiik, yang poin yang kelima ini adalah adab-adab ketika di awal permulaan seseorang ketika menikah, mendoakan istrinya dengan doa yang baik. Yang keenam, ad-du'a indal jima', berdoa ketika berhubungan badan. Ini juga termasuk salah satu cara agar Allah Ta'ala lindungi anak tersebut yang kalau Allah Ta'ala takdirkan punya anak. Paham ya? Nah,
agar apa barakallahu fiik diberkahi, tidak diganggu oleh setan. Kita lihat. Ja'a fi sahihain min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana." Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik lam yadurruhu syaitanun abada. Masyaallah. Doanya enggak panjang, pendek, mudah dihafal. Yang belum hafal ya menghafal, ini karena penting sekali doa penjagaan agar kalau Allah Taala takdirkan dia punya keturunan, setan tidak mengganggunya. Kita lihat. Telah datang dalam sahihain dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas, kunyahnya Abul Abbas. Beliau sahabat yang mulia, digelari dengan apa? Turjumanus sahabah, mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Qala, beliau berkata, telah berkata Rasulullah SAW, kalau seandainya salah satu di antara mereka ingin mendatangi istrinya masih berhubungan badan, qala, kemudian dia baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, artinya ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa terhadap apa-apa yang telah Engkau berikan rezeki pada kami. Nah, kalau membaca dengan doa tersebut, fa innahu, maka sesungguhnya in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik, jika Allah takdirkan antara keduanya nanti ada keturunan, jadi anak gitu, lam yadurruhu syaitanun abada. Niscaya setan tidak akan bisa membahayakan dia selama-lamanya. Masya Allah, termasuk doa ini. Paham ya? Doa, nah barakallahu fiik, yang perlu dibaca sebelum berhubungan badan. Apakah yang baca doa ini hanya laki-laki atau perempuan juga? Pendapat yang kuat dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Di bawah nanti disebutkan, kita baca dulu. Qala asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi asbahullah, hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala luzumid du'a al-ma'thur 'inda al-jima'. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, hasa itu motivasi dorongan, ala luzumid du'a, itu senantiasa berdoa al-ma'thur yang telah ditetapkan, 'indal jima', ketika hendak berhubungan badan. Wa dzakara annahu idza da'a al-muslim bi hadzal du'a, dan beliau menyebutkan atau kembali ke Mughirsi wa dzukira, dan disebutkan bahwasanya apabila seorang muslim berdoa dengan doa tersebut, wa qadrallahu an hasala hamlun, kemudian Allah takdirkan dia mendapatkan kehamilan, hamil istrinya, fa inna syaitana la yatasallatu 'alal walad bi ba'd darar, niscaya setan tidak akan bisa menguasai anak tersebut dengan sebagian bahaya, enggak bisa. Kalau takdirkan punya anak, ditakdirkan na barakallahu fiik, jadi hamil misalkan, nah nanti setan tidak bisa mengganggu anak tadi. Mafhum? Nah, ini doa yang diucapkan ketika apa? Hendak berhubungan badan. Kita lihat dikit lagi. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullah, qala al-qadhi Iyad, qila, ada yang mengatakan al-muradu bi annahu la yadurruhu annahu la yasra'uhu syaitan. Maknanya setan tidak bisa membahayakan itu maknanya apa? Maknanya setan tidak bisa merasukinya. Paham ya? Tidak bisa membikin apa? Na'am barakallahu fiik, na'am sakit anak tersebut setan. Nah, tidak bisa merasukinya, tidak bisa menyakitinya. Itu diantaranya para ulama ada yang mengatakan demikian. Wakila, itu semua tentunya dengan apa? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wakila, ada yang mengatakan la yat'anu fihi syaitan 'inda wiladati hayawan. Ada juga yang mengatakan setan tidak akan apa? Tidak akan memukul dia, tidak akan menyakiti dia ketika dilahirkan. Jadi ketika anak itu lahir aman, setan enggak ganggu itu. Paham? Naam. Bi khilafi ghairihi, berbeda dengan selainnya. Naam. Maksudnya berbeda dengan yang selainnya, pendapat yang lain. Walam yahmilhu ahadun 'alal umum fi jami' ad-darar wal waswasah wal ighwa. Nah, sebagian mereka ada yang mengatakan apa? Tidak membawa hadis ini dengan makna yang umum pada semua bahaya dan semua bisikan dan semua ya penyelewengan. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya ini na barakallahu fiik, khusus hanya ketika apa? Seorang suami atau istri ingin melakukan hubungan badan saja, tidak umum doa dipakai yang lainnya.
Paham ya? Sebagian mungkin ada yang mengatakan doanya itu umum, intinya kita minta perlindungan dari setan, tapi karena nasnya khusus, ya kita bawa kepada mana yang khusus. Cuman apakah laki-laki saja yang mengucapkan? Kita lihat. Faedah. Taqulu al-lajnah daimah, berkata al-lajnah daimah, inna du'a masyru'un fi haqqir rajul. Penting ini. Doa ini disyariatkan untuk lelaki. Walau da'at bihil mar'atu, tapi kalau perempuan juga ikut berdoa, istrinya berarti fala ba'sa, enggak masalah. Boleh. Dua-duanya baca doa tadi itu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Doanya pendek, simpel, padat, mudah dihafalkan. Li'anal asla adamul khususiyah, karena hukum asalnya tidak ada pengkhususan. Syariat yang untuk laki-laki kadang juga untuk perempuan pun bisa, itu maksudnya. Mafhum? Kita lihat pantunnya. Tahassun minasyaitani billahi wasta'id fa iblisu man yadfir bihi sayakhibu. Mintalah penjagaan dari gangguan setan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasta'id, dan mintalah perlindungan kepada Allah taala dikarenakan iblis, atau niscaya iblis ketika mengganggu anak tersebut sayakhibu, dia akan bangkrut dan rugi. Paham? Naam. Fama dhalla man yalja ilallahi innahu qaribun minad da'i lahu wa mujibu. Maka tidak akan sia-sia orang yang kembali kepada Allah. Kenapa? Dikarenakan Allah Ta'ala itu dekat terhadap orang yang berdoa, dan Allah Ta'ala mengabulkan doa terhadap hamba tersebut. Jadi minta perlindungan agar apa? Dilindungi dari gangguan syaitan yang terkutuk tadi itu. Dua poin ini barakallahu fiik yang kita ambil. Poin pertama adalah mendoakan istrinya di awal permulaan. Kemudian poin yang kedua adalah membaca doa ketika hendak berhubungan badan, karena itu semuanya tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentunya untuk kebaikan umat-umatnya dan kebaikan barakallahu fiik, baik para aba atau para ummahat atau para suami atau para istri, dengan doa-doa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.